lupa. IPA 1 itu udah sampai apa saya jelasin ya? Barisan tak hingga sudah belum ya? IPA 1. Ini saya ganti laptop lagi, datanya semua di laptop yang satunya. Eh, Terakhir minggu lalu itu kalian nggak ada pelajaran mat ya? Berarti 2 minggu yang lalu tuh. Sampai apa ya? Tuh kan sampai udah basi deh, lupa semuanya. Barisan tak hingga sudah belum? Yang tak hingga gitu, yang kayak cacing itu udah belum? Belum. Terakhir berarti sampai SN kalau rasionya lebih besar dari lebih besar dari 1 itu ya? Ya benar. Kayaknya Lupa semuanya. Sebentar. Saya tuh datanya di laptop yang satunya, nggak bisa buka nih. Enso udah join, berarti Radinka udah ya? Berarti tinggal nunggu Brian ya? Di telepon-teleponin ya, si Brian ya? Si Enso ada, saya benerin dulu presensinya. Oke, berarti tinggal nunggu Brian. Sebentar, saya harus lihat kemana nih. Sebentar, siapa tahu saya masukkan di Drive. Sabar ya. Drive saya. Judulnya apa ya? Bu, saya izin ke toilet bentar ya, Bu. Ya, boleh. Semester. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ada di sini. Supaya nggak ada yang kelewat barisan dan deret. IPA 1. IPA 1 21 Oktober ya? Sebentar. IPA 2. Coba lihat ini dulu. IPA 1. Iya. Apa deret tak hingga deret geometri belum? Ryan. Ryan, Bu, kamu ingat nggak pertemuan terakhir kita materinya apa? Saya lupa ingatan nih. Bantuin. kita sebentar. Kita ngebahas yang latihan baris deret itu loh, Bu. Oh, bahas latihan tapi materinya nyampe mana ya? Sudah mulai Terus Ibu masuk kayak ke geometri belum? nanya-nanya. Sudah mulai masuk ke geometri belum? Kayaknya belum deh, Bu. Belum sama sekali? Iya, Oke, kayak ya belum sudah. deh, Bu. Ya sudah, kita buka. Iya, seingat saya belum. Kita buka barisan dan deret. Babnya ya. Sekarang kita ke barisan dan deret. Ini saya sedang dalam proses membuat kunci jawaban ya. Kalian sudah mencoba mengerjakan yang ada di Schoology belum? Ada 2 kan ya, Bu? Saya yang Ada pertama 2. udah, yang kedua belum. Saya yang aritmatika. Ya, Coba sekarang. jadi nanti yang akan saya ambil nilainya itu yang dari Schoology ya. Ada 2 latihan, barisan dan deret aritmatik sama geometri. Kemudian kita 2 minggu lagi ulangan. Sekarang kita buka ininya modulnya. Saya menjelaskan secara cepat aja karena lebih banyak ke contoh soal ya. Ke contoh soal sama membahas latihan aja supaya lebih lebih ke sasarannya. Nah, barisan dan deret geometri sekarang. Kalau geometri itu suku pertama tetap sama ya, A. Kemudian suku kedua itu A kali R, bukan A ditambah B ya. Kalau aritmatika kan A ditambah B. Sekarang pakai rasio. Jadi geometri itu adalah pakai rasio. R-nya adalah rasio. Rasio itu perbandingan ya. Artinya rasio itu hasil bagi. Maka cara mencari rasio adalah U2 dibagi U1, U3 dibagi U2 dan seterusnya. Kemudian UN-nya berarti rumusnya udah beda lagi ya. A dikali R pangkat N-1. Jadi, N-1-nya itu bukan pengali beda. Kalau di aritmatik kan N-1 jadi pengali beda ya.
A ditambah N-1 kali B. Tetapi kalau di geometri, N-1 itu jadi pangkatnya si rasio. Jadi A dikali rasio berpangkat N-1. Jadi N-nya dikurangi 1 dulu, kemudian jadikan pangkatnya si rasio, si R. Kemudian, nah ini dan seterusnya. Nah, cara mencari rasio dibagi ya. Jangan dikurang. Kalau aritmatika cari beda itu adalah selisih ya, dikurang. Suku yang lebih besar dikurangi suku yang lebih kecil. Kalau ini rasio berarti suku yang lebih besar dibagi oke, Brian sudah masuk. Brian, sudah dengar belum suaranya? Brian? Belum, ya udah. Kemudian, nah ini deret. Kalau kita sudah, kenapa ini nggak masuk-masuk, sudah di-admit. Oh, Brian 2 akun. Belum bisa join dia. Oke. Kemudian kalau deret aritmatika itu adalah deret hitung ya, nama lainnya ya. Kalau deret geometri itu nama lainnya adalah deret ukur. Jadi nanti kalau ada soal menanyakan deret ukur itu artinya geometri. Kemudian, nah rumus SN geometri itu ada dua rumus. Kalau tergantung rasionya ya. Kalau rasionya itu bilangan bulat misalnya 2, 3 dan seterusnya, bilangan yang lebih besar dari 1, maka kita gunakan SN yang atas nih. R-nya yang di depan ya, dikurangi 1. Nah, ini perhatikan min 1-nya itu bukan di N-nya ya, bukan di pangkat, tetapi di bawah. Jadi A dikali R berpangkat N, N-nya nggak usah dikurangi 1, kemudian baru hasil rasio berpangkat N tadi, baru dikurangi 1 dibagi R-1. Itu kalau rasionya lebih besar dari 1 ya, atau bilangan bulat. Tapi kalau rasionya pecahan, misalnya setengah, sepertiga, maka kita gunakan SN yang bawah nih. 1 dikurangi R ya, satunya di depan. Itu cara gampang mengingat rumusnya. Kemudian kita ke contoh soal. Suku tengahnya nanti dulu. Atau sekalian aja deh, supaya nggak bolak-balik ya. Di aritmatika ada suku tengah juga. Suku tengah di aritmatika adalah suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2 gitu ya. Jadi rata-rata dari suku pertama dan suku terakhir. Itu kalau suku tengahnya aritmatika. Tetapi kalau geometri, suku pertama dan suku terakhir itu dikali. Karena geometri ya, operasi yang berlaku itu adalah perkalian biasanya. Perkalian, kemudian akar gitu. Kalau di aritmatika yang sering berlaku adalah pengurangan, penjumlahan gitu, pembagian gitu. Nah, sekarang di sini berarti rumus suku tengahnya si geometri adalah suku pertama dikali suku terakhir, kemudian diakarin. Kemudian mencari T-nya, suku keberapakah suku tengah tersebut? Sama ya, N plus 1 dibagi 2. Karena suku tengah itu mau di barisan geometri atau aritmatika sama, dia harus berlaku pada deret yang ganjil sukunya. Kemudian sisipan. Sisipan itu kalau di aritmatika rumusnya adalah beda lama dibagi K plus 1. K itu adalah banyaknya bilangan yang mau disisipkan. Tetapi di sisipan geometri itu yang kita butuhin adalah si rasio baru, bukan beda baru lagi ya. Rasio baru itu adalah akar pangkat K plus 1 dari R. Jadi kalau di geometri kan kalau di aritmatika K plus 1 itu jadi pembagi. Tetapi kalau di geometri K plus 1 itu jadi akar pangkat tuh dari rasio yang lama. Nanti lebih jelasnya ke contoh soal. Kemudian deret tak hingga. Deret tak hingga itu sebenarnya deret geometri juga, tetapi dia ada syaratnya nih. Deretnya harus konvergen. Jadi deret geometri yang konvergen itu nanti pasti akan ditanya jumlah tak hingga, jumlah deret sampai tak berhingganya berapa. Nah, konvergen itu yang seperti apa? Kalau rasionya itu di antara min 1 sampai 1. Itu cirinya ya. Jadi rasionya itu min setengah, min sepertiga, setengah, sepertiga gitu, seperlima, seperlapan, 5/8 gitu. Jadi bilangan pecahan yang kurang dari 1 atau tidak kurang dari min 1. Jadi harus di antara min 1 sampai 1. Tidak boleh sama dengan ya, pokoknya harus ini hanya kurang dari atau lebih dari.
Maka rumus yang akan kita pakai adalah ini, A per 1 min R. Nah, kalau saya supaya gampang mengingatnya rumus S tak hingga itu adalah air gitu. A per 1 min R. Saya bacanya adalah air gitu. A per 1 min R. Hanya ini rumus deret tak hingga. Tapi kalian harus tahu deretnya konvergen atau divergen gitu ya. Kalau divergen itu nggak mungkin ditanyakan karena S tak hingganya adalah tak terhingga, tak berhingga. Nah ini saat rasionya 2, 5, 3 itu maka dia deret geometri yang divergen. Maka nggak mungkin ditanya S tak hingganya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah ini contoh yang pertama. Diketahui barisan 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Tentukanlah rumus suku KN-nya. Nah ini berarti A-nya 27 ya. Kemudian rasionya 9 dibagi 27 atau 1 dibagi 3 gitu. Adalah sepertiga. A-nya sudah ada, rasionya ada, berarti kita masukkan ke rumus UN kita. UN-nya tadi adalah A dikali R pangkat N ya. Nah ini. A dikali R pangkat N-1. Jangan lupa N-1. A-nya tadi 27, rasionya adalah sepertiga berarti. Kemudian sepertiga itu dijadikan 3 pangkat min 1 ya. Pokoknya kalau bilangan seper, nah ini mengingat lagi bentuk bilangan berpangkat ya waktu kelas 10 nih. Jadi matematika itu selalu kontinu ya, nyambung ya. Jadi materi yang sudah pernah dibahas itu akan kepake di bab yang lainnya juga. Jadi harus tetap diingat. 27 jadikan 3 pangkat. 3. Kemudian ini pangkatnya kita kali ya. Pangkat berpangkat itu berarti pangkat dikali. Kemudian kalau perkalian berarti pangkat ditambahin. Jadilah rumus suku ke N-nya adalah 3 pangkat 4 min N. Kemudian yang ditanya suku ke-8 berarti N-nya ganti aja 8 ya. Ke rumus UN yang didapat di jawaban A. Berarti U8 adalah 3 pangkat 4 min 8. Jadi 3 pangkat min 4. Ingat ya kalian anak IPA, 3 pangkat min 4 itu bukan min 81 tetapi seper 81. Nah ini biasanya suka keliru di situ. Jadi bilangan berpangkat kalau pangkatnya min dia berubah menjadi seper. Bukan jadi minus 81. Oke, apakah ada pertanyaan contoh 1? Jelas ya? Oke. Kemudian yang contoh kedua. 3 bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan adalah 21 dan hasil kalinya adalah 211. Tentukanlah 3 bilangan itu. Nah, ini udah mulai mikir ya. Pokoknya yang diketahui itu pasti akan kita jabarkan ya. Nah, ini kita misalkan dulu barisannya adalah A per R, A, AR. Jadi suku pertama kita misalin jadi A per R. Kemudian diketahui jumlah 3 bilangan itu adalah 21. Karena jumlah berarti ini jumlahin aja ya, yang sudah kita misalkan. A per R ditambah A kali R sama dengan 21. Kemudian hasil kalinya berarti dikali aja ya. A per R dikali A dikali AR itu adalah 216. R sama per R ini kita coret aja. Jadi kita dapat A pangkat 3 sama dengan 216. 216 itu dijadikan 6 pangkat 3 ya. Pangkatnya dicoret berarti kita dapat A-nya 6. Substitusi ke persamaan yang pertama, 6-nya, maka kita dapat nilai R-nya. Nilai rasionya ternyata harus difaktorkan, ketemu setengah dan 2. Berarti yang dipakai mana? Dua-duanya kepakai. Berarti kita punya 2 kemungkinan barisan. Bisa jadi suku pertama 12, suku kedua 6, suku ketiga 3, atau yang suku pertama lebih kecil. Nah ini yang disebut yang divergen itu yang ini nih. Sukunya itu menyusut. Dari 12, 6, 3 itu artinya divergen. Jadi fokus ya kalau kalian di fisika. Cahaya yang konvergen itu berarti fokusnya jelas. Tapi kalau yang divergen berarti menyebar ya, cahayanya menyebar. Ini juga sama pengertiannya. Nah, nanti yang akan ditanya deret tak hingga itu kalau rasionya yang kayak gini nih. Nah, bentuk deretnya seperti yang pertama ini. Apakah ada pertanyaan? Contoh 2? Bu, saya mau nanya. Ya, silakan. Kan kalau misalnya yang konvergen, maksudnya yang deret tak hingga konvergen tuh berarti dia R-nya tuh positif gitu ya, Bu?
Nggak harus positif, bisa min setengah, bisa min 4/5. Tapi dia punya limit gitu Bu maksudnya kalau Mm-mm, mm-mm. convergen. Ya, punya limit. Jadi dia ada selesainya gitu. Tapi kalau divergen kan misalnya suku pertama 3 nih, suku kedua 6, 12 kan dia menyebar ya, semakin besar tak terhingga ya nggak? Maka nggak mungkin ditanya Berarti ini S-nya. maksudnya kayak deret tahing. Kalau misalnya dijabarin tuh kayak tahingga gitu ya Bu? Tak berhingga jadinya semakin membesar gitu, itu namanya divergen. Tapi kalau semakin mengecil angkanya, semakin menuju ke angka 0 berarti dia divergen. Gitu? Oke Bu. Oke, ada lagi yang mau Bu, saya bertanya? masih agak kurang ngerti divergen sama konvergen, Bu. Oh, gini loh. Kalau itu nanti aja ya, karena itu nanti ada bagiannya di tak hingga. Oke, kita ke yang geometri biasa Oh, aja dulu oke. ya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Iya, Ibu. Ini yakin nggak ada pertanyaan? Ya. Ibu. Saya masih bingung yang A per R, A dan AR itu emang Oke. sananya Ya. atau emang ada logika di balik ya, Bu? Oke. Ya, gini. Rian, kamu bisa bantu jawab? Kenapa sih suku pertama kok dimisalin A per R? Apa alasannya? Rian, kamu bisa bantu Jadi jawab kan nggak? kayak untuk yang kayak gini kita biasa ambil taruh A-nya tuh di tengah gitu Bu, ya kan? Maksudnya ini A-nya itu taruhnya di tengah. Nah, kenapa A per R? R itu kan rasio. Rasio tuh kayak kalau misalnya mau semakin besar ya dikali, semakin kecil dibagi gitu gitu nggak sih Bu? Ya. Jadi kalau mau nyari suku sebelumnya berarti itu dibagi rasio. Kalau mau nyari suku setelahnya dikali sama rasionya. Oh iya, Jelas? iya. Oke. Jelas. Tapi saya kok nggak yakin, Tio ya. Maksudnya, Bu? Kalau misalnya gini, Tio coba kamu bisa menggali lagi pertanyaanmu, Bu. Tapi kan kadang kalau waktunya mepet, kita harus ngerjain soal banyak, kan belum tentu ya kita langsung tahu, oh iya ini suku pertama A per R. Nah, kita bisa tahu intuisi itu gimana caranya? Kalau misalnya kita misalin aja suku pertama A gitu, bisa nggak, Rian? Halo, Rian? Bentar Bu, coba. Kalau ya kan logika orang kan beda-beda ya, nangkapnya juga beda-beda. Kalau misalnya saya langsung tahu suku pertama itu adalah A saja, misal misal barisannya misal U1 kita memisalkan barisannya adalah A, A kali R, A kali R pangkat 2. Saya pakai ini aja lah, saya pusing kalau harus pakai apa? A per R misalnya ya. Misal barisannya adalah ini. Iya, Nah, Bu. ini kira-kira bisa enggak Tapi gitu? menurut kalau sepemahaman saya, ini konsepnya sama yang kayak A kali R pangkat 2, itu tapi kalau misalnya kita pakai yang ini, kita kan nanti nggak bisa ketemuin A-nya doang ya, Bu. Jadi Kayaknya bisa makanya deh Ibu Bu. Ya. Oke, ya. Kayaknya saya bisa deh Bu. Kalau misalnya Bisa. kalau pakai gini bisa. Jadi kita dikali pakai yang kali dulu Bu. Jadi kan ditulis dulu A plus AR kuadrat sama dengan berapa ya tadi jumlahnya? Berapa tadi jumlahnya? 21. 21. Oke. Nah, lalu yang kali berarti kan A dikali AR kuadrat. Dikali ya. Kalau dikali supaya kalian ada bayangan, oh ternyata nggak harus itu kok. Gitu dikali kan. sama dengan 216. Sama dengan 216. Nah, yang kiri pun jadinya akan jadi A pangkat 3 R pangkat 3 sama dengan 216. Betul. Desain. A pangkat. Jadi ini AR ya. Ya, AR pangkat 3. Nah, kan 216-nya juga jadiin aja 6 pangkat 3 terus bisa tetap dicoret deh. 6 pangkat 3. Maka dari sini kita dapat dapat A kali AR R itu sama dengan 6. Nah, gitu AR ya? itu kan suku kedua. Nah, jadi kita langsung tahu suku keduanya itu 6. Oke. Jelas, Tio ya? Nah, kan tinggal cari rasio dari sini kan. Jadi sebenarnya Tio nggak harus suku pertama A per R. Tapi kalau kita memisalkan suku pertama itu A
per R, kita di perkalian ini langsung dapat A-nya, gitu. Rasio, Tio ya. Oke. Jadi nggak harus ya, nggak harus suku pertama itu A per R. Oke. Supaya kalian nanti nggak bingung Bu, kapan saya harus memisalkan A per R gitu kan. Masih banyak jalan ya. Oke, kita bisa lanjut ya, contoh ketiga sekarang. Contoh ketiga, suku kelima dan suku 8 suatu barisan geometri berturut-turut adalah 48 dan 384. Tentukanlah suku keempatnya. Oke, kalau diketahui seperti ini jangan pernah kalian eliminasi ya. Karena geometri nggak berlaku eliminasi, nanti nggak dapat. Karena dia perkalian ya. Nah, maka di sini kita jabarkan. Suku ke-8-nya itu adalah A R pangkat 7. Kemudian suku kelimanya adalah A R pangkat 4. Kemudian kita bagi saja suku yang lebih besar, kita bagi dengan suku yang lebih kecil. Karena yang diketahui hanya U5 dan U8, ya udah bagi aja dia U8 dibagi U5. Berarti A R pangkat 7 dibagi A R pangkat 4, A-nya dicoret, berarti R-nya tinggal pangkat 3 ya. Kemudian 384 dibagi 48 itu adalah 8. Berarti 8 jadikan 2 pangkat 3, pangkatnya dicoret, tinggal ketemu R-nya adalah 2. Kalau rasionya udah dapat 2, kita substitusi ke suku ke-5 aja yang lebih kecil ya. Rasionya diganti 2, berarti A dikali 2 pangkat 4 sama dengan 48. 2 pangkat 4, 16, berarti A-nya adalah 48 dibagi 16, ketemunya 3. Kemudian pertanyaan yang A yang ditanya adalah suku keempatnya berapa? Ya udah U4 ya. U4 itu adalah AR pangkat 3. A-nya diganti 3, R-nya diganti 2, berarti 8 kali 3 adalah 24. Kemudian jumlah N suku pertama. Nah, kalau jumlah N suku pertama, Sn, kita harus melihat dulu rasionya. Karena rasionya tadi yang kita dapatkan 2, 2 lebih besar dari 1, maka kita gunakan Sn yang atas, yang R-nya di depan gitu ya. A-nya diganti 3, rasionya diganti 2, kemudian min 1-nya di bawah ya, jangan dipangkat ya. Ingat, karena saya biasanya suka kalau koreksi itu kalian kelirunya di situ dari angkatan-angkatan kakak kelas kalian. Maka kalian nanti hati-hati di situ. Kemudian, nah ini 3-nya kita kali ke dalam ya. Oh, nggak usah. Jadi ingat lagi nih, 3 dikali 2 pangkat N itu jangan pernah jadi 6 pangkat N ya. Kenapa nggak boleh? Kenapa alasannya? Kenapa 3 dikali 2 pangkat N itu nggak boleh sama dengan 6 pangkat N? Alasannya apa? Karena 3-nya nggak pangkat N ya, Bu? 3-nya nggak pangkat N. Oh, betul. Atau 3 dan 2 itu bilangan pokok yang berbeda. Jadi mereka beda topik ya, beda acara, jadi jangan digabungkan. Kemudian 2/1 kan 1 ya, 1 nggak usah ditulis. Ya udah ini rumus suku ke N kita. Jumlah N suku pertama kok UN. Kemudian yang C, jumlah 5 suku pertamanya, berarti S5 ya. Masukkan aja ke jawaban B. N-nya diganti 5. Nah, ini perhatikan 2 pangkat N dulu dikerjakan, berarti 32 dikurangi 1, baru dikurangi 1. Min 1-nya jangan dipangkatnya, gitu. Ya udah, berarti S5 ketemunya 93. Apakah ada pertanyaan? Contoh ini? Jelas ya? Urutannya ya? Jadi ini tuh sebenarnya lebih apa ya, lebih sedikit susah daripada yang biasa ya, Bu? Daripada aritmatika. Karena dia harus mengingat bilangan berpangkat ya. Kita harus utak-utik di situ tuh, karena variabel itu jadi pangkat, jadi kita harus lebih repot sedikit. Gitu? Iya. Lanjut ya. Iya, sedikit begitu, Bu. Oh, oke. Kemudian contoh 4. Diketahui deretnya adalah 3 plus 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai dia nilainya adalah hasilnya jumlahnya adalah 363. Berarti 363 itu adalah Sn ya. Karena dia sama dengan. Berarti dari sini kita dapetin nilai A-nya 3, nilai rasionya berarti 3 juga ya, karena 3 pangkat 2 dibagi 3. Gitu. Kemudian rasio, berarti kita harus menghitung pakai rumus Sn karena rasionya lebih besar dari 1,
Maka kita gunakan rumus SN yang R-nya di depan. Nah, ini ribetnya kan di sini nih. SN-nya kita ganti 363, kemudian A-nya kita ganti 3 dari sini, kemudian rasionya juga kita ganti 3 per 2 ya. Nah, ini 2 ini kita usir ke sebelah kiri nih. 2 dikali 363 itu adalah 726. Kemudian ini 3 kita kali masuk ke dalam nih. 3 dikali 3 pangkat N, jangan pernah 9 pangkat N, tetapi menjadi 3 pangkat N plus 1. Karena 3 yang di luar ini 3 pangkat 1 ya. Dia nggak punya pangkat, artinya dia ada pangkat 1-nya. 1 ditambah N ya. Kemudian ini 3 dikali min 1, ketemunya min 3. Min 3 ini kita pindah ruas ke kiri, ketemulah 726 ditambah 3, jadinya 729. Karena temannya adalah 3 berpangkat, berarti 729 harus dijadikan 3 pangkat. Supaya 3-nya dicoret, kita tinggal ambil pangkatnya saja. Berarti N plus 1 itu sama dengan 6. Maka kita dapat nilai N-nya adalah 5. Jadi, banyaknya suku pada deret tersebut adalah 5. Apakah jelas? Contoh 4. Jelas, Bu. Oke. Sekarang Paham, Bu. kita lanjutkan contoh 5. Nanti yang lebih sulit itu kalau di latihan soal ya. Contoh 5. Suku tengah nih. Tadi rumus suku tengah apa? Suku tengahnya geometri adalah suku pertama dikali suku terakhir, kemudian diakar. Berarti 1/8 dikali 128 itu adalah berapa? 128 bagi 8, 16 ya? 16 diakar 4, berarti suku tengahnya adalah 4. Suku keberapakah suku tengah tersebut? Berarti UT ya? UT itu kita jabarkan pakai rumus UN aja. Sebentar, kita lihat penyelesaian. Nah, nih, kita punya rumus UN kita adalah A dikali R pangkat N min 1. Kalau R-nya N-nya kita ganti dengan T, maka muncullah UT gitu ya. UT berarti sama dengan A kali R pangkat T min 1. Kemudian UT-nya tadi kita sudah dapat hasilnya di jawaban A yaitu 4, ganti aja 4. Kemudian A-nya 1/8, rasionya adalah 1/2 dibagi 1/4 adalah 2 ya. Karena ini membesar ya. Ini barisan geometri yang divergen tuh karena membesar. Rasionya berarti pasti lebih besar dari 1. Rasionya 2. Nah, ini perhatikan 1/8 kita kali ke kiri berarti 32 ya. 32 sama dengan 2 pangkat T min 1. 32 jadikan 2 pangkat 5, 2-nya kita coret, berarti kita dapat 5 sama dengan T min 1. Berarti T-nya adalah 6. Berarti suku tengah itu muncul pada suku ke-6. Kemudian yang C, banyaknya suku jadi berapa? Ya udah, rumusnya kan apa? Saya ketik aja di sini sebentar. T itu adalah sebentar, jangan aduh. Pakai coretan aja. Jadi T itu kan sama dengan rumusnya N plus 1 bagi 2 kan? N plus 1 bagi 2 per 2. Nah, tadi T-nya kita udah dapat nih, salah. T-nya itu 6 ya. Nah, ini 6, masukkan aja. 6 sama dengan N plus 1 bagi 2. Berarti 6 kali 2 kali silang ke sana ya. Berarti 12 sama dengan N plus 1. Berarti N-nya adalah 12 dikurangi 1. 11. Sama ya. Daripada kalian mengingat rumus ini, 2K min 1, K-nya apa, Bu? Kan ribet lagi ya. Ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Kalian pakai rumus yang ini ya. Yang T sama dengan N plus 1 bagi 2. Gitu. T-nya tinggal masukkan, pindah-pindah, ketemu N-nya. Jelas? Bu, saya mau nanya dong. Boleh, yang mana? Kalau misalnya rasionya itu 1,5, dia masuknya lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari Kan 1 kan 1,5, 3/2 itu lebih dari 1. Berarti dia membesar. Membesar berarti divergen. Tapi kan Gitu? dia nggak bilang bulat, Bu. Loh, rasio kan memang banyak pecahan. Berarti langsung pakai 3/2 gitu aja nggak apa-apa ya, Bu? Jadi nanti pakai yang 3/2 min 1 ya. SN yang
R-nya di depan ya. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Oke, ya. Jadi beda aja boleh pecahan ya, beda aja bisa pecahan apalagi rasio. Rasio itu pasti hasil bagi, kemungkinan besar adalah pecahan dia. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh 6. Contoh 6 nggak usah saya bahas karena harus pakai kalkulator. Nah, contoh 7. Tentukan jumlah tak hingga. Nah, ini mulai deret tak hingga ya. Jumlah tak hingga, perhatikan tuh. Deretnya dia mengecil. Pasti akan ditanya deret tak hingganya, jumlah tak hingganya. Karena rasionya ini pasti pecahan nih, kurang dari 1. Nah, kita lihat dari yang A dulu. 1 plus setengah plus seperempat plus seperdelapan dan seterusnya. Jumlahnya berapa? Tuh yang ditanya. Dari deret tersebut diketahui nilai A-nya adalah 1 ya, sama ya. Rasionya berarti setengah dibagi 1 setengah tuh. Berarti S tak hingganya langsung aja masuk ke rumus air kita. A-nya 1 dikurangi setengah, berarti 1 dibagi setengah 2. Nah, udah dapat nih 2. Jadi deret tak hingga itu sebenarnya lebih mudah, hanya nanti per kasusnya kita harus paham bahwa dia adalah deret tak hingga. Bisa jadi nanti soal cerita tidak disebutkan kalimat tak hingganya, kalian harus paham dari bahasa kalimat soal ya. Oke, kemudian yang B. Tentukanlah jumlah tak hingga dari 2 pangkat. Nah ini deretnya itu terbentuk pada pangkatnya. Maka kita kerjakan pangkatnya dulu ya. Kita ambil pangkatnya dulu. Nah ini 2 ditambah 1 ditambah setengah sampai dan seterusnya. Ini berarti kita dapat nilai A-nya adalah 2, rasionya adalah setengah. Kemudian kita masukkan ke air, A-nya 2 per setengah, berarti 4. Nah ini adalah pangkatnya ya. Kemudian karena yang ditanya adalah 2 pangkat tak hingga, berarti 2 pangkat 4, jawabannya adalah 16. Jadi nanti baca soalnya yang teliti ya. Ini sudah selesai jawabannya atau belum, gitu. Jangan sampai kalian stop di tak hingga, S tak hingga ini. Padahal yang ditanya adalah 2 berpangkat S tak hingga. Jelas ya contoh 7? Sekarang nah ini soal ceritanya, deret tak hingga. Contoh 8. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Tuh, 3/4. Ini pasti rasionya. Tiffany ya, 3/4 itu kan kurang dari 1 ya. Nah, ini Iya, pasti. Bu. Nah, kemudian clue bahwa ini adalah deret tak hingga dari mana? Dari sini nih. Pemantulan berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Nah, ini clue-nya. Clue dia adalah deret tak hingga. Jelas? Jadi kalau ada kata-kata dia terus-menerus sampai berhenti, ada kata-kata berhenti, berarti dia pasti deret tak hingga. Jelas ya? Clue-nya ya. Nah, kemudian kita perhatikan gambarnya. Jadi kejadiannya adalah gini. Sebuah bola jatuh dari ketinggian, berarti bola mula-mula ada di atas ya. Kalau nanti kalimatnya sebuah bola dilempar ke atas, mencapai ketinggian, nah itu berarti bolanya mula-mula dari bawah. Jadi nanti bahasanya kalian harus paham. Kalau ini bola jatuh dari ketinggian, berarti bolanya dari atas turun ke bawah. Nah ini perhatikan, kasusnya saat pantulan pertama, setelah pantulan pertama menuju ke pantulan kedua, ini lintasannya adalah sama panjang ya. Ini lintasannya pasti sama panjang, sama jauhnya ya. Kemudian setelah pantulan kedua menuju ke pantulan ketiga, ini juga lintasan yang sama panjangnya. Dan seterusnya dia berulang sampai dia berhenti. Berarti cara menghitungnya adalah S totalnya adalah S seluruhnya, saya nggak usah kasih lambangnya. S-nya adalah 2 kali S tak hingga, 2 kali S tak hingga, dikurangi, salah. Oh ya, dikurangi A. Jadi kita umpamakan ini saya tambah aja deh di sini. Jadi supaya semuanya lintasannya itu sama.
Jadi ini saya anggap bolanya dilempar dari bawah. Nah ini menjadi sama panjang dengan ini ya. Berarti kita hitung 2 kali aja, 2 kali S tak hingga tuh. Tetapi kan tadi nggak murni ya, ini kita ambil bantuan tuh, kita bikin bantuan sendiri. Ini garisnya putus-putus, artinya mulainya tidak dari bawah, tapi dari atas ke sini. Jadi hanya separuh jalan tuh lintasan pertama yang panjangnya sepanjang 10 meter. Berarti ini nanti hasilnya dikurangi 10 meter. Gitu ya, ini rumusnya. Kalau bola dijatuhkan ke bawah. Nah sekarang kalau bola dilempar ke atas. Sebentar, saya mau bikin di sini. Kalau bolanya itu dilempar ke atas nih, ini tanah ya, misalnya. Nah, bola itu mula-mula dilempar ke atas tuh, toeng, mantul, toeng, kemudian mantul lagi, toeng, kemudian toeng. Dia ternyata sampai berhenti tuh yang ditanya. Panjang seluruh lintasan, bola dilempar ke atas ya. Ini adalah bola sebuah bola dilempar ke atas. Kemudian bolanya dia akan memantul misalnya sama dengan tadi deh 3/4 kali. Nah ini kalau seperti ini berarti rumusnya gimana? Ini berarti, sebentar. Ini panjangnya sama ya, lintasannya ya, sama ini ya. Yang ini juga sama nih. Yang Berarti ini ini juga sama. cuman 2 kali S tak terhingga Ya, yang nggak dikurangin A. betul. Nggak usah dikurangi A. S totalnya adalah 2 kali S tak hingga. Nah, jadi bedakan kasus ya nanti ya. Oke, kemudian sebentar saya cropping dulu. Tadi lupa nggak di cropping ya tadi. Bu, ini 2 kali karena dia naik turun gitu ya, Bu? Heeh. Jadi saat naik turun itu kan panjang lintasannya sama ya. Maka daripada kita ngitung saat ke atas, saat ke bawah kan capek ya. Mending sekali gerak aja langsung dapat semuanya gitu. Nah ini Oke. tadi kalau yang apa? eh saya cropping dulu dari soal ini belum kelihatan ya. Ini kamu lihatnya ke saya presentasi yang apa ya? Modul atau yang Word? Masih modul ya? Sebentar, saya cropping dulu dari salah copy. Pindah ke Word. Mana Word-nya ini dia. Oke. Di sini. Ini kalau kasusnya yang ini tadi, sebentar saya kasih. Apa tadi rumusnya? S-nya adalah ini saya tambahin. Tadi lupa cropping. Ini misal kita tambahkan sendiri. Jadi ini jadi sama panjang dengan ini. Ini adalah 2 kali S tak hingga. Kok jelek? Aduh. 2 kali S tak hingga. Kemudian dikurangi A. Oke. Kemudian sebentar saya ambil lagi soalnya. Mana croppingnya? Oke nih. Oke. Copy.
Apa ya? Salah. Minimize, cancel. Ini saya hapus dulu. Clear. Oke, nah sekarang udah kelihatan. Jadi kalau bolanya tadi dijatuhkan, saya ulangi, bola dijatuhkan ke bawah berarti rumusnya adalah 2 kali S tak hingga min A. Tapi kalau bolanya itu dilempar ke atas, nah ini bola dilempar ke atas berarti langsung 2 kali S tak hingga. Nah sekarang kalau beda kasus supaya kalian punya gambaran banyak ya variasinya. Kalau misalnya nanti ayunan bandul ya, misalnya gini, ada suatu bandul, ini mula-mula di sini, kemudian dia direntangkan sejauh berapa senti misalnya. Dia akan memantul terus dan terus dan terus sampai ayunan bandul itu berhenti. Nah, kalau kasusnya seperti ini menghitungnya, ini kan kalau sampai berhenti berarti dia tak hingga ya. Ditanya adalah, berapa panjang lintasan ayunan bandul sampai dia berhenti. Nah, berarti S-nya gimana rumusnya? Sama dengan apa? Yo. Michelle, apa Michelle? Ya, Bu. Apa? S tak hingganya. Ini ayunan bandul. Tak hingga kali Bu, nggak tahu. Tak hingga Bu. maksudnya kayak Tak hingga? S-nya. S-nya langsung tak hingga doang? S tak hingga aja? Kenapa tuh Ryan? Kenapa dia cuman S tak hingga? Tapi nggak tak hingga. Tak hingga nggak ya? Nah ini, lintasan pertama dari bandul direntangkan nih, berarti sampai dia mau balik arah, itu di sini ya, sampai sini ya. Nah ini lintasan pertama, ini anggap aja jadi U1 gitu kan, U1. Kemudian lintasan kedua berarti dari sini sampai sini ya. Ini U2 nih, ini U2. U2 yang lintasan kedua. Nah lintasan pertama dan lintasan kedua itu sama panjang nggak? Beda ya, Bu? Beda Enggak, ya. Bu, beda. Nah, berarti ini beda semua nih. Karena beda semua, nggak ada dua lintasan yang sama panjangnya. Berarti kita langsung aja S tak hingga. Gitu? Jelas ya? Oh, jadi kayak kita mesti ngelihat gitu kayak apakah ada dua lintasan yang sama baru jadi kita Betul, ya. lihat polanya dulu baru Ya. tentu kayak Ya. ini tak hingganya tuh dikali 2 atau dikali Nah, berapa sip. gitu. Betul. Itu. Jadi harus paham kasus ya. Jadi per kasusnya itu diperhatikan dulu apakah ini akan ada dua lintasan yang sama panjang atau enggak gitu. Supaya menentukan rumusnya enggak keliru. Jadi saya harus kali 2 apa enggak? Apa langsung aja dihitung gitu. Jelas ya Bu boleh maksudnya ya? lihat yang atas nggak Bu? Mau ngelihat lagi? Boleh. Yang ini. Iya. Nah ini rumusnya saya bikin beda sama yang di modul ya. Kalau itu di kenapa min A Bu? Maaf. Karena ini tadi kita buang yang kita pura-pura nambahin sendiri nih lintasannya supaya ini ada dua lintasan semua nih berarti 2 kali S tak hingga. Kemudian lah kan tadi satu lintasan pura-pura nih separohnya. Ya udah kita buang lagi gitu. Cuman bantuan aja tadi. Gitu. Tapi kalau yang di modul sebentar saya buka modulnya, mana modulnya. Kalau yang di modul saya pakainya adalah 2 kali S tak hingga ditambah A ya. Tuh lihat, saya memakai A ditambah 2 kali S tak hingga. Tetapi di S tak hingga ini A-nya jangan pakai 10, tetapi memakai yang 30/4 tuh. 3/4 kali 10. Jelas? Jadi beda ya rumusnya ya. A ditambah 2 kali S tak hingga, tetapi S tak hingganya ini A-nya jangan memakai 10, tetapi
A kali R. Dia memakai suku keduanya. Gitu? Jelas ya? Udah? Jelas? Bu, maaf Bu, boleh jelasin Belum? ulang nggak? Jadi mulai Yang mana? tak hingga saya nggak ngerti Bu. Tak hingga dari sini ya. Dari bandul sih Bu sebenarnya. Bandul mah lebih gampang. Ya udah nih saya ulangin dari sini nih. Kasus pertama, bola dijatuhkan. Ya, bola dijatuhkan tuh dari suatu ketinggian. Berarti mula-mula bola ada di atas. Maka rumusnya adalah 2 kali S tak hingga dikurangi A. Kenapa? Karena mula-mula kan dari atas ke bawah tuh jatuh, tapi kok ini lintasannya cuman sendirian nih yang panjangnya 10 meter. Ya udah kita asumsikan aja, kita tambahin. Anggap aja bolanya tadinya dilempar ke atas gitu. Jadi supaya ini ada 2 lintasan yang sama panjang dengan 10. Berarti ini kan selalu 2 kali nih lintasannya. Oh ya udah 2 kali S tak hingga aja, kan sampai berhenti. Berarti S tak hingga gitu kan. 2 kali air. Kemudian lah kan ini tadi pura-pura kita tambahin sendiri, karena ini tambahan sendiri berarti kemudian hasilnya baru kita kurangi A. Jelas yang ini? Oke, kemudian Jelas Bu. kasus kedua, nah bolanya ini benar-benar dilempar. Jadi, nanti kalimat soal adalah sebuah bola dilempar ke atas mencapai suatu ketinggian, misalnya dia nyebutin berapa, kemudian bola akan jatuh ke lantai lagi, memantul menjadi, 5/8 kali tinggi mula-mula misalnya. Kemudian hitunglah panjang lintasan sampai bola berhenti. Nah, berarti kasusnya adalah bola dari dilempar ke atas berarti nggak ada yang kita kurangin. Berarti ini murni semua lintasan adalah 2 kalinya. 2 kali ya, 2 kali sama panjang nih. Ya udah langsung S-nya adalah 2 kali S tak hingga. Kemudian kasus yang ketiga, untuk deret tak hingga adalah ayunan bandul. Jadi nanti ada soal menyebutkan ada, sebuah ayunan bandul direntangkan, mencapai berapa senti gitu, dia akan diayunkan, dilepas, kemudian, bandul akan mengayun, lintasan berikutnya itu misalnya misalnya 3/8 kali lintasan mula-mula misalnya, lintasan terpanjangnya. Kemudian, berapa panjang lintasan ayunan bandul sampai bandul tersebut berhenti. Nah, karena di sini lintasannya kita lihat tuh, dari lintasan rentangan terpanjang, kemudian mengayun, berikutnya, oh ini nggak ada lintasan yang sama panjang nih, kejadiannya beda sama bola memantul tadi ya. Ya udah ini langsung S tak hingga saja kasusnya. Itu jelas, Aceh? Rumus Oh, S tak oke. hingganya yang biasa itu kan ya, Bu? Heeh, es saingga itu Oke. yang air gitu, heeh. Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang kita ke Bu, latihan soal ya, oke? Bu, Ya, Brian. Bu, Ya, Brian. mau nanya dong Bu. Saya Apa? masih bingung Bu. Kalau makna kata sampai berhenti itu maksudnya kenapa kita harus pakai tata ringga Bu? Kan kalau misalnya sampai berhenti itu berarti kayak ketinggiannya ataupun kecepatan sampai 0 gitu kan Bu, mendekati 0 lah. Heeh, heeh. Kenapa Tapi harus kan pakai tata ringga Bu? lah iya, karena kan ada rasionya. Kita nggak bisa tahu itu sukunya ada berapa ya, gitu, kita nggak tahu. Karena kan beda rasio pasti jumlah sukunya bisa berbeda-beda, gitu, Brian. Nah, ada rumus yang memudahkan menghitungnya, yaitu daripada kita memakai yang SN, kita harus menghitung N dulu gitu ya, repot. Mendingan langsung aja pakai A/1 min R, karena itu jawabannya pasti akan sama. Itu Brian? Oke Bu, nanti Bu. Oke, ya. Jadi sebenarnya bisa juga pakai rumus yang manual yang pertama ya. Tapi itu kita belum tahu kasusnya dia deret tak hingga. Maka kita memakai yang kita hitung dulu N-nya berapa, rasionya berapa. Tapi kan lama karena SN kan rumusnya panjang tuh, blibet-blibet. Ya udah kita pakai yang S tak berhingga aja karena udah jelas dia sampai berhenti gitu ya. Oke Bu, nanti Bu. Oke, sekarang kita ke soal latihan. Kita lihat latihan soal ya, latihan soal 2. Oke, kita buka modulnya, barisan dan deret. Tadi contoh soalnya udah habis kan? Terus latihan kan bawahnya ya? Oke, benar.
Latihan 2. Nah, ini tentukan unsur yang diminta pada barisan geometri berikut. Ini nomor 1, kalian mau nyoba jawab yang mana? Mau bahas yang mana? Yang menurut kalian susah yang mana? Oh, ini contoh tak hingga aja ya. Nih, di sini ada ya. Nah, ini saya ambil yang K aja nih. Copy. Saya pindahkan ke dokumen kita tadi. Nomor berapa tadi? Nomor 1K. Nah, perhatikan. Yang diketahui rumus UN. Yang ditanya S tak hingga. Ya udah, kita cari A dan rasio ya. Karena S tak hingga kan hanya butuh A dan rasio. U1 itu adalah sama dengan A. Nah, berarti kalau U1 N-nya 1 dong, ya kan? Di sini 1. Ya udah berarti sama dengan 2/3 tuh. Itu adalah nilai A-nya. 2/3. 3/2, kebalik-balik nih. Kemudian rasionya berarti kita butuh U2 ya. Kita cari U2-nya. Ya udah saya ambil dari sini. U2-nya adalah ini 2. Berarti per 4 ya. Ini saya langsung ganti per 4 gitu ya. Saya buang nih. Nah, kemudian baru kita dapat rasionya. R itu adalah U2 dibagi U1. R sama dengan U2. U2 saya copy aja. Copy. U2 dibagi U1. Setengah ya, Bu? Ya, jadinya setengah. 3/4 dibagi 3/2. Iya, benar, setengah. 1/2. Nah, perhatikan. Ini 1/2 kan rasionya kurang dari 1. Maka S tak hingga yang ditanya ya wajar. Karena rasionya kan kurang dari 1. Berarti dia adalah deret yang konvergen. Maka ada kemungkinan dia akan menanyakan sampai tak hingganya. A/1 min R. Berarti sama dengan A-nya adalah berapa? 3/2 ya. Saya copy aja nih. 3/2 dibagi 1 min setengah. Min setengah. Berarti dibagi setengah ya. Oke, jadi sama dengan 3/2, 3 deh. Nah, gitu. Jelas caranya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang yang nomor lainnya. Silakan. Nomor 1 dulu. Atau udah bisa dilanjut nomor 2. Nomor 1 masih ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau yang E gimana E? Kalau mencari K gimana caranya? Diapakan? Dicari R-nya dulu nggak sih, Bu? Dicari R. Ini tadi nomor berapa? Nomor 1 yang K ya? Yang apa? Lupa. Ya udahlah. Yang penting soalnya. Nih, kalau di aritmatika kan kita mencari variabel X atau K itu kan kita memakai suku kedua dikurangi suku pertama sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua gitu ya. Tapi kalau geometri itu adalah ini rasio. Rasio itu adalah dibagi ya, jangan dikurang. Jadi kita memakai pembagian. Suku kedua U2 dibagi U1, saya copy aja. Dibagi U1 sama dengan, saya copy aja, U3 dibagi U2 gitu ya. Ini U3 dibagi U2. Oke, berarti dari sini kita peroleh U2-nya kan
ini ya. Nah, kita masukkan ke sana. Sebentar, saya cari equation dulu supaya mudah tulisannya. Berarti di sini adalah K min 6 dibagi K-nya mana sih? Min 2. Itu sama dengan suku ketiga berarti 2K plus 3 dibagi K min 6. Nah, habis itu kita kali, kok tanda tanya? Kita kali silang ya. Jadinya kita peroleh K kuadrat, langsung aja dikali pelangi ya. K kuadrat min 12K ya, min 12K, kemudian plus 36. Sama dengan yang ini berarti 2K kuadrat ya. 2K kuadrat. Kemudian kali. Bentar, susah nih lihatnya. 4 berarti min K. Kemudian min 6. Oke. Jelas sampai bagian itu? Jelas ya? Ini kali silang ke sini. Kemudian ini pindah ke kanan semua aja. Jadinya K kuadrat ya. K kuadrat. K kuadrat. Jadinya plus 11K. Betul nggak? Kemudian min 42. Betul nggak? Sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Jadinya K. Bu, jadinya tuh min 42. Iya benar, Bu. Benar ya. Berarti K 42 itu berarti 7 kali, bukan ya. Bagi 2. Berapa kali berapa tuh? 42. 42 itu 7 kali 6. Jumlahnya nggak 11. 7 kali 6. Berarti 14 kali 3 ya? Benar nggak? Iya, 14. Plus apa min? Plus 14 ya? Benar nggak? Ini saya ngasal, nanti kamu yang nyocokin ya. Benar nggak? Salah. Ini 3. Benar nggak? 14 dikurangi 3, 11 ya, benar ya? Iya benar. 14 dikali 3 itu 342, benar. Oke. Ya udah, dari sini ketemu nilai K-nya. Ya udah, K-nya adalah jadi K sama dengan min 14 dan dua-duanya diambil ya. Jangan hanya yang diambil yang positif. Min 14 dan K sama dengan 3. Oke, jelas? Jelas, Bu. Nah, nomor Jelas, 1 Bu. nomor 1 udah jelas berarti ya. Kita lanjut nomor 2 nih. Supaya lebih banyak yang dibahas. Nomor 2. Syukur gampang. Tentukan ya, gampang. Gampang. Bisa lah ya. Saya kasih contoh yang D aja ya. Oh, baterai saya habis, bentar. Oke. 2D ya, saya ambil 2D ya. Saya copy nomor 2D, 2D. Nomor 2, 2D. Oke, jawab. Suku pertama, suatu deret geometri, berarti ini adalah A. Ini adalah A. A itu sama dengan U1. Saya kasih lambang supaya lebih jelas. Ini adalah U1 sama dengan. Oke, kemudian diketahui lagi suku ketiga. Ini adalah U3. U3 adalah X pangkat 2A. U3. Ini 3. Oke, kemudian lagi diketahui
suku ke-8 adalah X pangkat 52. Ini adalah U8. Sama dengan 3-nya ganti 8. Oke. Nah, berarti kalau yang diketahui seperti ini pasti kita harus mencari rasio ya. A-nya kan udah dapat tuh. Rasio. Bagi aja U8 bagi U1 ya. Nah, ini bagi aja U8 dibagi U1. U8 per U1. Copy, masukin ke sini, dibagi U1. Ini 1. Sama dengan. Berarti U8 itu rumusnya apa? Rumusnya A kali R pangkat berapa? U8. Apa Joel? U8 itu A R pangkat berapa Joel? U8. Heeh. R pangkat berapa? 52. Bukan. Rumus U8. Rumus U8. U8 itu adalah AR pangkat berapa? Rumus UN. UN-nya Joel. AR pangkat 7. Ya, 7. U1 itu berarti tinggal A doang ya. Nah, kemudian baru kita masukkan nih. U8-nya adalah X pangkat 52. Kita copy ke sana. Kemudian U1-nya adalah yang ini. Kita masukkan ke sini. Nah, dari sini A-nya kita coret ya. Berarti dari sini kita dapetin R pangkat 7. Ya kan? Karena A-nya hilang kan? Ya. Jadi R pangkat 7 itu sama dengan X pangkat berapa nih? Ini naik ke atas ya. Pangkatnya jadi digabung ya. Jadi X pangkat 56. Ya kan? Betul nggak? Betul, Bu. Ya, berarti R pangkat 7 itu sama dengan, berarti kita munculkan angka 7 di sini nih. Berarti ini sama dengan X pangkat, copy, saya bikin ini dulu. Ya, masukkan ke sini. Tetapi ini harus pangkat 7 nih. Nah, berarti ini bukan 56. Nah, berarti 7 kali berapa ketemu 56, Joel? 7 kali berapa ketemu 56? 8. Kali Ya udah. 8, Bu. Ya, berarti dari sini ketemu ya rasionya ya. Maka dari sini ketemu nilai R-nya. R sama dengan yang mana Joel R-nya berarti? Yang mana? Berarti R sama dengan apa Joel? Ini kamu lihat di sini aja Joel nih. Lihatin ke sini. Nah, dari persamaan ini kita peroleh nilai R itu sama dengan yang mana? 7. Yang ini dong, yang di dalam kurung ini loh. X pangkat 8, maaf. Ya, betul. Kemudian rasio sudah, kemudian kita mencari nilai A. A ini beda sama yang suku pertama ya. A ini bukan suku pertama, tetapi yang dari suku ketiganya ini loh. 2A itu A-nya berapa sih? Gitu. Berarti rasio sudah ada, A sudah ada, baru kita masukkan ke U3 supaya ketemu nilai A-nya. Gitu. Nah, dari sini kita peroleh U3 itu rumusnya adalah A R pangkat 2 ya. R pangkat 2. Saya copy aja dari sini. A R pangkat 2. Pangkatnya 2. Sama dengan X pangkat 2A. Nah, kemudian dari sini, kalau ke bawah itu saya takutnya ini hilang semua. Saya ke samping aja ya. Berarti A-nya kita masukkan nih. A-nya kita ganti dengan ini. X pangkat min 4. Kemudian dikali R-nya adalah X pangkat 8. Ini saya copy dulu. Masukkan ke sana. R pangkat
Nggak usah dikurung. R-nya aja diganti. Nah, diganti dengan X pangkat 8. Copy. Masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Dia nilainya sama dengan X pangkat 2A nih. Nah, dari sini kita peroleh. Kita kali aja pangkatnya ya. Jadi X ini diem aja nih. X pangkat min 4 dikali X pangkat berapa nih jadinya? Pangkat diapakan? Joanna. X pangkat 8 berpangkat lagi 2 jadinya pangkat berapa nih Joanna? Joanna. Where are you? Joanna. Ya, Bu. Halo. Ya, ini X pangkat 8 berpangkat lagi 2. Sekarang pangkatnya jadi berapa? Jadi 16. 16. Oke. Nah, ini sama dengan, masih sama dengan ini. X pangkat 2A. Nah, kemudian ini, Joanna, yang depan ini jadi X pangkat berapa tuh? X pangkat min 4 dikali X pangkat 16, jadinya X pangkat berapa? Joanna. Iya, Bu. Jadi Berapa? bentar. Pangkatnya diapakan? Kalau dikali berarti pangkat diapakan? Ditambahkan. Ya, ya udah berapa tuh? 12. Ya, betul. Sama dengannya masih sama nih. Ya udah, X-nya dicoret nih, Joanna ya. Jadi 12 sama dengan 2A. Dari sini ketemu nilai A sama dengan 6. Gitu, jelas? Iya, Bu. Ya, X-nya coret, pangkatnya yang diambil. A-nya udah dapat. Kemudian S10. S10 berarti rumus yang kita pakai S10 sama dengan. Nah, Arya, S10 rumus yang kita pakai yang mana? Rumus yang mana, Arya? Arya, di mana kamu? Arya, Dimas Arya, kameranya dinyalakan. Dimar. Oh, dia koneksinya jelek ya. Kevin, bantuin yuk. Kevin, KB. Ya, Bu. Tuh. S10 rumus yang dipakai yang mana? Rumus apa? Kevin. Bentar ya, Bu. Ada 2 ya rumusnya ya. Kalau rasionya lebih besar dari 1, kita menggunakan yang R-nya di depan. Kalau R-nya kurang dari 1, kita menggunakan yang R-nya di belakang. Nah, sekarang kalau kasus yang nomor 2D ini, yang ditanyakan S10, berarti kita harus menggunakan rumus SN nih. Nah, SN yang kita pakai rumus yang atas atau yang bawah kira-kira? Yang atas, Bu. Yang atas, kenapa? Kenapa tuh? Karena R-nya karena R-nya lebih dari 1. Karena kan X pangkat 8. Pangkatnya kan genap tuh. Berarti nilainya udah pasti positif. Jadi udah pasti lebih dari 1, Bu. Kalau X-nya setengah pangkat 8, berapa? Oh iya, bisa juga sih, Bu. Kevin jadi yang mana nih? Nah, kalau kasus seperti ini kan kita nggak tahu ya, ada variabel tuh. Kalau nggak jelas, itu langsung aja kita pakai rumus yang atas, ya. Tuh langsung tuh, Bu. Langsung otomatis. Udah nggak usah pakai lirik kanan kiri. Udah langsung pakai yang R-nya di depan. Itu ya. Ini berarti pangkatnya apa tadi? Pangkat 10 ya berarti ya. 10 min 1. Kemudian ini R min 1. Nah, itu pasti rumus yang kita pakai langsung ini ya. Itu. Gimana Bu tadi? Kenapa pakai rumus yang mana Bu?
Pakai yang R-nya di depan. Jadi kan ini rasionya kita nggak tahu tuh. Rasionya Bu yang Radinka. Oke. Jadi gini, kan rumus SN ada 2 ya. Yang rasio lebih besar dari 1, maka yang R-nya di depan. Kemudian rasio kurang dari 1, maka yang R-nya di belakang. Nah, untuk kasus soal nomor 2D ini kan rasionya nggak jelas, Bu, ini angkanya. Ini X pangkat 8 tuh lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Nah, kalau nggak jelas tuh rasionya, angkanya, ada variabelnya, udah kita langsung pastikan dia memakai rumus yang anggap aja rasionya lebih dari 1. Gitu? Jelas ya? Oke, Bu. Ya, jadi kalau rasio ada variabel langsung kita pastikan memakai yang anggap aja R-nya lebih besar dari 1. Oke, kemudian kita masuk, oh ini ditanya kok ya, sama dengan aja ya. Sama dengan, nah kita ganti. A-nya kan udah dapet tuh, nilai A-nya adalah X pangkat min 4. Kita masukkan aja ke sana. Dikali R-nya tadi ini, X supaya pangkat 10 jadi 80 ya. Langsung atau per babak? Per babak jiwa raga utama. Langsung atau per proses? Per proses deh, Bu. Oke, berarti saya copy dari sini dulu. R-nya kita ganti dengan X pangkat 8. Kenapa kurungnya ada banyak ya? Gak apa-apa lah. Base. Ya, S ya. Kemudian min 1. Tutup kurung. Sebentar, kurungnya. Oh ya benar. Oke, di sini R-nya X pangkat 8 min 1. Nah, sama dengan. Nah, ini jadi 80 ya. X pangkat ini saya copy dulu deh. Copy. Yang X pangkat min 4 di min aja. Yang ini kita satu ini. Ini jadi X pangkat 80 ya kan dikali ya. Copy ini saya buang pangkat 10-nya. Ini jadi 80. Nah, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah X pangkat min 4 kita kali ke dalam. Kalau kita kali ke dalam, berarti pangkatnya diapakan? Jadi X pangkat berapa tuh? Di sini X pangkat berapa? X pangkat min 4 dikali X pangkat 80, jadinya berapa? Jadi X pangkat 76 ya, Bu. X pangkat 76 ya. 76 Oh iya deh. dikurangi apa? X pangkat min 4. X pangkat, iya. ya, X pangkat min 4. Tetap sama ya, karena dikali min 1. Kemudian pernya sama ya, nggak berubah nih. Sama aja. Nah, ya udah, ini udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Karena ini ada min 1, nggak ada variabelnya, jadi nggak ada yang bisa dicoret. Sekian, terima kasih. Hasilnya adalah itu. Gitu? Gak apa gitu, Bu. Hasilnya agak-agak absurd kayak gitu. Nggak apa-apa, emang seperti ini bentuknya. Oke, Bu. Oke. Masih 10 menit lagi. Kita cari soal lagi. Satu soal lagi ya. 10 menit lagi. Yuk, cari soal lagi. Nomor berapa lagi yang mau dibahas? Silakan. Nomor berapa lagi? Oh, ini salah nih. Nomor 5 ini bukan min ya, tapi plus 18. Saya suka typo nih. Nomor 5, min 18-nya minnya dibuang. Kalian PDF ya? Ya udah dikasih catatan. Soal latihan 2 nomor 5 suku kedua dikali suku ke-9 adalah plus 18 gitu. Nara, kok kamu kayaknya nggak pakai kemeja ya? Nggak kelihatan jauh banget, Nara. Nara. Kenapa, Bu? Kamu pakai kemeja?
Iya. Oh iya, nggak kelihatan. Jauh banget sih kamu. Hmm. Yuk, ada pertanyaan nggak? Ini nomor 6 nih. Nomor 6 nih. Nomor 6 nih, mesti Ryan bisa nih. Mana kok nggak ganti? Nomor 6. Nah, soal yang ini gimana caranya nih? Gimana? Ayo gimana? Ya, Cek, gimana, Cek? Bentar Bu, saya berpikir dulu. Ini pakai yang tadi itu nggak sih Bu, yang AR terus A per R itu? Boleh. Tapi ini jadikan S3 juga boleh nih. Oh, jadi pakai rumus yang S3. Salah. Jadikan. Nah, kan kadang ini harus diapain, kan kadang clue-nya nggak ada ya, nggak dapet ya. Apalagi Bu Helen tuh kalau bikin soal suka muter-muter kemana-mana dulu. Nah, ini 20. Pokoknya apa ya memang harus terbiasa mengerjakan soal supaya kalian ngerti, oh ini jalannya kemana dulu, muternya kemana, supaya nggak ke apa. Jadi gini logikanya, logika saya sih gini, kalau kalian mau mau pergi-pergi nggak nyasar-nyasar ya kalian harus rajin jalan-jalan ya, nyoba jalan, oh jalan situ, oh ternyata jalan situ lebih cepet tuh. Nah kan dari antara kalian mesti ada yang suka nyoba-nyoba jalan kan. Coba jalan ini, belum pernah nih nyoba jalan ini. Oh nyasar, ya udah pengalaman nyasar sih biasa. Kalau orang mau dapet cara cepet pasti harus pakai nyasar dulu ya. Gitu. S3-nya Tapi dicoba dijabarin nggak? Ya ampun, saya dijabarin nggak juga jadi. iya. Jabarin pakai S3 ya. Nah, kemudian yang ini suku yang ini dan yang mana lagi ya? Yang ini Yang itunya eliminasi. perlu di Eliminasi boleh U1, nih. U3-nya itu perlu di itu nggak sih? Oh, langsung eliminasi aja ya, ada U5 di situ. Iya, eliminasi atau ini dengan ini dieliminasi juga bisa tuh. Jadi triknya nanti terserah ya sebenarnya ya. Kalian mau lewat muter jalan kemana itu sebenarnya banyak jalan dari ini kan yang diketahui ada 3 biji nih, jadinya lebih leluasa muternya. Jadi tapi mending kalian eliminasi dulu nih. Oh ini persamaan kedua dan ketiga saya eliminasi U5-nya dulu nih, dikurang ya. Jadi nanti muncul persamaan, kemudian nanti dengan eliminasi sama yang persamaan pertama juga boleh. Gitu ya. Oh, Bu boleh eliminasi, Bu? Boleh, karena di sini operasinya kita belum menjabarkan pakai UR-nya. Belum Bu, kalau kita misalnya ganti. dieliminasi jadi yang 20, yang jadi 20 dieliminasi sama yang jadi 62 terus dieliminasi jadi 84. Ya. Tapi Nanti enggak kan juga, dapat pokoknya gini aja, Cek. Nih, persamaan yang pertama dan kedua gini. Bentar, ini saya hapus dulu ya. Ini persamaan ini dan ini. Saya eliminasi, taruh di bawah sini. Kemudian ini dieliminasi, eliminasi. Maka kita dapetin apa? Ini kan berarti kalau dikurang U1 habis, U3 habis ya. Berarti tinggal ini nih. U2 dikurangi U5 min U5 sama dengan min berapa tuh? Sama dengan min 42 ya. 42. Oke. Kemudian 42. Ya udah, ini sama ini juga bisa digabung tuh. Ya kan? Nah, ini ditambah aja nanti ini kenapa nggak mau di-copy? Nanti U5-nya jadi hilang ya. Bener nggak? Iya, Bu. Nah, ini eliminasi lagi. Berarti ditambah ya. Kalau ditambah berarti U2 ditambah U4
tambah U4 sama dengan ditambah nih. Berapa tadi? Ini ditambah ini. 42 ya. Nah, habis itu baru dijabarin tuh. Dijabarin pakai ini pakai U, terus kemudian ini pakai S3 juga boleh, nanti saling masuk-masuk begitu. Nah, ini kalau dijabarin kan berarti dia jadinya adalah AR ditambah AR pangkat 3 ya. R pangkat 3 sama dengan 42. Kemudian ini kita faktorin AR-nya, berarti AR dalam kurung 1 min. Bu, maaf Ya, Bu. apa? Itu kayaknya persamaan yang ketiga, yang terakhir tuh U3 plus U4 plus U5 deh Bu. Itu yang U3 yang di sebelah kanan itu tuh kayaknya sambungan yang bawah deh Bu. Jadi semuanya tuh 3 variabel gitu. Oh, saya salah kopinya ya. Oh, nggak tahu deh Bu, coba bentar saya lihat dulu deh. Saya lihat ke modulnya, saya salah copy ya. Bukan salah copy kayaknya emang. Oh iya tuh. Iya Bu, ada U3-nya di depan. Betul. Ini ada U3. Oh, pantesan tadi kok nggak mau di copy gitu tadi saya bilang kan. Ternyata ada yang ketinggalan. Oke. Berarti ini ya. Ini adalah jreng. Nah, berarti ini salah nih. Jreng. Nah, berarti nggak bisa dieliminasi lagi nih. Nggak bisa. Berarti ini dan mana? U4, U5, U3. Ini sama ini ya. Ini persamaan 1 nih. 1. Yang ini persamaan 2 nih. Ini persamaan 2. Yang ini persamaan ketiga. Oke, 1 dan 2 sudah dieliminasi. Nah, sekarang 2 sama 3 ya, dieliminasi ya. 2 sama 3 ya. 2 sama ini buang aja nih. Bu, saya masih bingung. Yang mana? Tadi kan Ibu bilang kayak kalau barisan geometri nggak boleh eliminasi gitu. Itu yang mana ya, Bu? Jadi gini, kalau di soalnya muncul tanda plus min, berarti kita boleh mengeliminasi. Jadi khusus yang bentuk suku kedua diketahui sama dengan 5, suku kelima sama dengan berapa. Nah, itu nggak boleh dieliminasi, itu bolehnya dibagi. Kalau hanya per satu suku ya. Kalau ini kan suku 1 tambah suku kedua tambah suku ketiga. Nah, ini ada operasi penjumlahan, berarti kita boleh eliminasi. Gitu? Oh, oke Bu, ya, makasih Bu. Ya. Ini tinggal dilanjutin ya. Nah, ini U2. Ini hasil eliminasi 1 dan nanti kalian lanjutin. Eliminasi 1 dan 2. Nah, yang ini berikutnya eliminasi 2 dan 3. Nah, nanti lanjutin ya. Nanti dari persamaan yang ini baru kalian jabarkan, dibagi. Begitu? Jelas? Oke, ini udah jam 11. Ini saya tutup. Nanti kalian coba kerjakan latihan 2-nya sampai latihan 3 ya. Jadi materi buat ulangan itu sampai latihan 3 yang notasi sigma tidak saya bahas. Notasi sigma sama latihan 4 nggak saya bahas. Jadi kalian pelajari hanya sampai latihan 3. Kemudian kalian coba kerjakan yang soal di psikologi. Kemudian kita ulangan berarti minggu depan. Kalau misalnya dari latihan 1, 2, 3 kalian masih mau bertanya, silahkan ditanyakan. Karena minggu depan itu saya tidak akan menambah materi lagi. Jadi stop sampai di sini materinya. Kemudian depannya lagi kita